Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Arjunita Saputri, SIP MSOS. Saya adalah salah satu dosen pada jurusan Tradisi Lisan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Melalui video ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran untuk mata kuliah Pengetahuan Pariwisata. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diampu oleh 2 dosen. Mata kuliah ini diprogramkan oleh mahasiswa jurusan Tradisi Lisan di semester keempat dan juga merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah Manajemen Promosi Pariwisata di semester kelima dan mata kuliah Industri Pariwisata di semester ketujuh. Mata kuliah ini membahas materi yang akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami dan mengenal beberapa konsep penting dalam pariwisata, seperti hakikat pariwisata, yaitu bagaimana definisi, sejarah, organisasi, dan karakteristik wisatawan. Kemudian sumber daya pariwisata seperti sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber daya manusia. Lalu bagaimana pengelolaan pariwisata, terutama model pengelolaan berkelanjutan. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi dan objek wisata. Lalu bagaimana dampak dari pariwisata terhadap masyarakat, terutama dari sisi lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Mata kuliah ini memiliki 5 CPL yang kemudian diturunkan ke dalam 7 CPMK, sehingga setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk yang pertama, mampu menguasai dan menjelaskan konsep dan sejarah pariwisata secara komprehensif. Yang kedua, mampu menjelaskan dan membedakan sumber daya pariwisata dan mengaitkan dengan ketersediaan di Indonesia dan daerah masing-masing. Yang ketiga, mampu menyusun strategi pengelolaan pariwisata, utamanya model pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengumpulkan ragam destinasi wisata berdasarkan bentuk-bentuknya dan memprediksi siklus hidup sebuah destinasi wisata. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang kebijakan pengembangan pariwisata pada level daerah secara berkelompok. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kepariwisataan. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dampak pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, baik di level nasional maupun daerah. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu hakikat pariwisata yang akan membahas tentang sejarah, pengertian, organisasi, karakteristik wisatawan, dan sarana maupun prasarana dari pariwisata. Lalu sumber daya pariwisata yang dilihat dalam 3 yaitu sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia. Kemudian pengelolaan pariwisata, utamanya pengelolaan pariwisata model berkelanjutan. Lalu ada destinasi pariwisata yang membahas tidak hanya pengertian dari destinasi pariwisata, tapi juga melihat bagaimana destinasi sebagai sebuah produk wisata, termasuk siklus hidup dari destinasi wisata tersebut. Lalu kebijakan pengembangan pariwisata termasuk teknik pengembangan destinasi pariwisata, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kepariwisataan, dan dampak pariwisata dilihat dari sisi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dalam ceramah, dosen akan memberikan materi yang mengarahkan mahasiswa untuk memahami arah dari pembelajaran yang kemudian didiskusikan secara interaktif antara dosen dengan mahasiswa maupun antara sesama mahasiswa dan dilanjutkan dalam tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning dan contextual learning. Melalui model pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sekitar serta mampu menarik kesimpulan berdasarkan contoh permasalahan yang diberikan. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini berdasarkan 3 bagian yaitu tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 50%. Tentu saja, aspek lainnya seperti etika dan keaktifan mahasiswa selama di kelas turut berpengaruh dalam penilaian. Berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah Pengetahuan Pariwisata yang dilakukan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semua. Siang, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi bergabung di kelas pengetahuan pariwisata. Hari ini kita di pertemuan ke-5 ya. Dimana hari ini kita akan membahas tentang sumber daya pariwisata. Nah, sebelum kita masuk ke sumber daya pariwisata, mari kita refreshing dulu ya tentang materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang mau memberi kita flashback? Refreshing? Oh iya, silakan Arnold. Baik, pertemuan sebelumnya membahas mengenai organisasi pariwisata. Nah, yang dimana organisasi pariwisata itu ternyata ada dua, yakni dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun dari dalam negeri itu sendiri ada PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan yang kedua ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan untuk Wisata. Dan adapun contoh dari luar negeri ada dua yang bisa saya berikan contoh. Yang pertama UNWTO atau World Tourism Organization, yaitu organisasi pariwisata dunia di bawah PBB. Kemudian yang kedua ada IATA, The International Air Transport Association, yang terkait dengan dunia penerbangan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Oke, good ya Arnold. Jadi itu tadi tentang materi kita yang minggu lalu gitu ya. Itu jangan sampai dilupakan ya, penting untuk terus diingat, apalagi Anda sebagai akademisi lah ya, calon-calon akademisi intelektual di masa depannya, itu harus diingat terus ya, organisasi pariwisata itu apa saja, baik yang dalam maupun luar negeri ya. Tadi ada ASITA, HRI, kemudian yang luar negeri ada WWTO ya. WWTO itu di bawahnya PBB ya, di PBB itu kan banyak ya, di bawahnya ada untuk pendidikan, kebudayaan, dan juga untuk pariwisata gitu ya. Oke, hari ini kita masuk ke sumber daya pariwisata. Apa yang ingin kita capai dari materi hari ini? Itu ada 4. Yang pertama adalah nanti pada akhirnya mampu untuk menganalisis konsep sumber daya dulu ya. Konsep sumber daya itu apa sih? Seperti itu. Nah, setelah itu baru mampu menganalisis konsep sumber daya pariwisata. Setelah mampu dan paham apa sih itu sumber daya pariwisata, kemudian nantinya mampu untuk mengkategorikan jenisnya sumber daya pariwisata itu apa-apa saja. Setelah mampu mengkategorikan, kemudian mampu menguraikan ya objek pemajuan budaya ke dalam sumber daya budaya pariwisata. Seperti itu ya. Jadi nanti ini yang diharapkan tercapai dari materi untuk hari ini. Oke, siap? Kita masuk ke materi? Siap. Oke. Seperti biasa ya, kita mulai dari definisi. Sumber daya itu apa sih? Kalau dari KBBI itu ada 3 ya. Dia terkait dengan yang namanya faktor produksi, bahan atau keadaan, dan segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ya, kalau faktor produksi ini misalnya kayak ya tanah, tenaga kerja gitu ya. Itu faktor produksi terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi gitu ya, kalau tenaga kerja. Kemudian atau bahan atau keadaan yang digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya, bahan atau keadaan ya. Misalnya sudah pada makan tadi? Sudah. Ya, itu sumber daya yang vital ya bagi manusia untuk bisa tetap beraktivitas gitu ya. Juga segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ya. Yang mana itu? Coba kita lihat dulu contohnya sedikit di sini. Nah, ini gambar apa? Universitas Halu Oleh. Universitasnya siapa? Kita ya. Ini sudah kelihatan gedungnya yang di dalam sini ya. Oke, ini contoh dari sumber daya apa yang bisa kita temukan di sini ya dalam sistem pendidikan ya. Kalau di Unhalo ya, di Unhalo ini kan ada dosennya ya, ada stafnya, satpam, dan servis ya, itu semua sumber daya manusianya, termasuk juga dengan mahasiswa semuanya ya, itu sumber daya manusianya ya. Kita masuk ke sumber daya pariwisata. Ini menurut Undang-Undang Kepariwisataan RI yang nomor 10 tahun 2009. Yang mana sih itu sumber daya pariwisata? Jadi itu termasuk ke dalam keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi sini secara garis besar itu ada 2 ya, sumber daya alam ya, flora fauna,
Kemudian sumber daya budaya seperti peninggalan purbakala ya, kayak candi, kan banyak ya candi di Indonesia, Jawa, Sumatera ada. Kemudian juga peninggalan sejarah, seni dan budaya. Ini semua menjadi sumber daya dan modal dari pembangunan pariwisataan. Ya, ingat ya, sumber daya dan modal. Kalau tidak ada modal ya, ini susah ya. Apa yang mau dijual, apa yang mau dikembangkan seperti itu ya. Jadi tadi terlihat ya ada jenis sumber daya pariwisata dari definisi tersebut. Ada alam dan ada budaya. Kemudian ada satu lagi yang paling penting adalah sumber daya manusia. Gitu. Sumber daya manusia inilah yang menggerakkan kedua sumber daya tadi, alam dan budaya, seperti itu ya. Dan dalam undang-undang tersebut pun juga disebutkan tentang pembangunan sumber daya manusia. Jadi ada 3 ya. Oke, mari kita lihat satu-satu. Nah, sebelum kita lihat satu-satu, kita refreshing dulu ya. Kita jalan-jalan virtual dulu melalui video ya. Mari ditonton sedikit. Ini ada video tentang iklan pariwisata Indonesia ya. Wonderful Indonesia. Dari video tadi yang sudah kita tonton, ada yang memberi tanggapan? Oke, Fitri, silakan Fitri. Baik Bu, saya akan menanggapi video pada slide 6, di mana yang terdapat sumber daya alam dan budaya yang tergambar dari video. Misalnya ada laut dan sungai serta savana dengan paduannya. Kemudian sumber daya budaya, ada pangan tradisional, batik dan tarian tradisional. Oke, good Fitri ya. Jadi kita sudah mampu mengidentifikasi ya sumber daya apa yang muncul di iklan Wonderful Indonesia tersebut. Oke, jadi sumber daya itu mari kita bahas satu persatu. Pertama dari sumber daya alam. Sumber daya alam kalau bicara Indonesia ini sangat bervariasi ya. Ini salah satu nilai jual utama ya, objek utama dalam promosi pariwisata Indonesia ya. Jadi kalau kita bicara sumber daya alam itu ada 2, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui itu karena jumlahnya yang bisa dibilang tidak terbatas ya, banyak, bisa direhabilitasi juga, diperbaiki, yang kita bisa rasakan kembali manfaatnya kayak gitu ya. Ini contohnya kayak hewan, tumbuhan atau hutan ya, air, udara, sinar matahari ya. Udara, nggak ada udara kayaknya game over semuanya ya. Kemudian yang tidak dapat diperbarui, ini kalau kapan habis ya, habis, dia masih akan ada terbentuk lagi, cuma itu sangat lambat. Dia butuh waktu jutaan tahun lagi. Jadi tidak bisa kita tunggu dengan umur manusia gitu ya. Contohnya kayak minyak bumi, batu bara, logam, gas, dan sini rata-rata bahan tambang ya, barang tambang. Kira-kira apa ya contohnya yang dapat diperbarui dengan tidak dapat diperbarui? Contoh lainnya ada nggak ya? Misalnya air kayak apa? Kalau untuk objek wisata, kayak apa misalnya kalau untuk air gitu? Sungai Lamborasi. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau kayak hewan misalnya apa ya, hewan di Sulawesi Tenggara ini? Anoa. Ada yang pernah langsung? Ada. Sudah. Oh, terbaik. Saya belum pernah kayaknya. Kalau tumbuhan apa ya? Anggrek. Anggrek apa? Anggrek yang dari golden. Anggrek serap. Yang dijadikan anyaman. Saya pernah baca tentangnya ya. Kalau di Buton juga ya, taman aspal ya. Banyak ya sumber daya alamnya kita ini yang di Sulawesi Tenggara saja ya. Kita masuk ke jenis sumber daya yang kedua, ada sumber daya budaya ya. Ya ini fokusnya kita semua ya bicara tentang budaya. Disinilah kita masuknya ya. Oke. Sumber daya budaya. Budaya itu apa sih? Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia ya, dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi ada 3 ya, sistem gagasan, tindakan dan hasil karya. Ini yang terbagi ke dalam budaya yang tangible dan intangible, alias yang benda dan tak benda, seperti itu ya. Nah, yang mana itu tangible dan intangible? Itu kita bisa lihat dalam 7 unsur
kebudayaan ya. Ada yang bahasa, pengetahuan, organisasi ya, peralatan hidup dan teknologi, ekonomi dan mata pencarian, sistem religi sampai sistem kesenian. Ini semua 7 kebudayaan yang tangible dan intangible. Nah dari sini, dari 7 ini kira-kira mana yang tangible alias yang benda? Yang Sistem Peralatan hidup dan teknologi ya, itu paling kentara ya. Terutama misalnya kayak bagaimana sih bentukan arsitektur rumah tradisionalnya seperti itu ya. Kalau yang tangible, bahasa ya, kesenian, tarian gitu ya. Bahasa, sini saya rasa beragam semua ya. Bahasa apa saja yang dipakai? Bahasa Muna, bahasa Tolaki. Bisa bahasa Tolaki? sedikit. Oke, bahasa Muna ya. Oke. Ada bahasa lain, bahasa Jawa nih, bahasa Jawa. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis ya. Iya itu ya. Nah ini adalah budaya yang tangible dan intangible. Nah bagaimana kemudian kita melihatnya sebagai sumber daya budaya pariwisata? Itu bisa kita lihat melalui ya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Jadi dalam undang-undang ini diatur objek kebudayaan apa saja ya yang wajib dipertahankan, dilestarikan dan dapat diolah menjadi produk. Produk apa saja? Kalau menurut undang-undang ini bisa menjadi produk perdagangan, perindustrian dan produk pariwisata ya. Jadi ada 10 di sini. Ada 10 ya. Mulai dari ini tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Ini terkait dengan 7 unsur tadi ya. Oke. Dari semua ini permainan rakyat. Kita pas di Natalis kemarin juara ya. Iya. Permainan apa? Enggrang. Kita juara ya. Itu salah satu contohnya ya, Enggrang. Enggrang ini bisa menjadi atraksi wisata, ya atraksi wisata tambahan. Kalau olahraga tradisional apa ya kira-kira? Silat kali. Silat apa istilahnya kalau di sini silatnya? Bela diri. Di Muna ada silat apa? Ewa Muna ya. Ewa Muna. Ada sebutan lainnya? Apa? Kowele. Ya, itu juga bisa menjadi produk ya, produk wisata budaya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sebagai wisatawan berkunjung ke Muna, saya bisa menikmati atau melihat langsung ya, misalnya entah dalam sebuah festival seperti itu ya, atau kegiatan reguler. Wah, yang ini ternyata namanya Ewa Muna tersebut. Kemudian juga ada teknologi tradisional, ada seni dan bahasa dan lainnya gitu ya. Ini semua saya rasa sangat kaya ya, bukan hanya di Indonesia ya. Sulawesi Tenggara sendiri itu sangat banyak sekali ya yang bisa dijadikan sebagai sumber daya budaya untuk pariwisata. Sampai sini tentang sumber daya budaya ada yang ingin ditanyakan? Oke. Beriman, silakan Beriman. Dalam 7 unsur kebudayaan tersebut, tidak sudah dianggap dapat menjadi sumber daya pariwisata, bagaimana kemudian batasan dalam eksplorasinya sehingga akhirnya tidak menjadi sebuah eksploitasi budaya. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini kan istilahnya dijual ya, dijual dalam tanda kutip untuk diperkenalkan kepada wisatawan ya budaya-budaya tersebut. Baik, sejauh mana kemudian batas dari eksplorasi budaya tersebut agar jatuhnya tidak menjadi sebuah eksploitasi ya. Ini kembali kepada model pengelolaan pariwisata tersebut yang termasuk juga ke dalam model pengelolaan sumber daya pariwisatanya gitu ya. Prinsip-prinsip seperti apa yang perlu diperhatikan ketika kemudian objek-objek wisata ini menjadi daya tarik wisata ya, menjadi jualan dari destinasi tersebut.
ya, prinsip seperti apa, apakah lebih condong hanya untuk ekonomi, ya, terus jangkanya seperti apa, jangka panjang, jangka pendek, seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya itu sebenarnya ada yang namanya pengelolaan model berkelanjutan, yaitu bagaimana mempertemukan kebutuhan wisatawan dengan destinasi wisata agar semuanya dapat, gitu, dapat keuntungannya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya adalah sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini yang sangat vital ya dalam menggerakkan kedua sumber daya tadi, sumber daya alam dan budaya. Kalau dari segi definisi itu ada individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi ya, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan. Jadi bukan sekedar individu penggerak ya, tapi harus dilatih dan dikembangkan juga kemampuannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini sudah diatur dalam bab 7 pasal 28D dan bab 12 bab 8 ya, dan bab 12 pasal 52 sampai 56. Nah, yang mana pasal tersebut? Ini ya. Pasal 28G dalam bab 8 itu dia tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu mengembangkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisataan. Nah, bagaimana kebijakan pengembangannya itu disinggung lagi di bab 12 pasal 52 sampai 56 tentang pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja. Jadi sini dalam diatur tentang standar kompetensi yang perlu dimiliki ya oleh sumber daya manusia bidang pariwisata, juga bagaimana standar usahanya ya. Kemudian juga ternyata diatur juga tentang tenaga kerja ahli warga negara asing. Jadi pada intinya sumber daya manusia ini adalah individu atau pelaku industri pariwisata yang secara langsung maupun tidak langsung itu dia memiliki interaksi atau keterkaitan dengan seluruh komponen pariwisata. Jadi semua individu ya, pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, ya tentang sumber daya manusia ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Tarsani, silakan Tarsani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saja langsung saya bertanyakan mengenai standar kompetensi yang harus seperti apa. Lalu untuk bersaing dengan kerja yang tidak asing, kemampuan seperti apa yang sebaiknya kita kembangkan. Oke, ya ada dua ya, itu dua. Good pertanyaannya ya. Jadi yang pertama itu standar kompetensi seperti apa. Terus kemudian kedua, karena di sini juga ternyata menyangkut tentang tenaga kerja warga negara asing. Jadi kita ini sebaiknya mengembangkan kemampuan yang seperti apa, gitu ya. Nah, kalau bicara tentang standar kompetensi, apalagi di bidang pariwisata, itu tentu terkait dengan apa sih yang dibutuhkan dalam dunia pariwisata, seperti itu ya. Bicara kompetensi artinya bicara tentang sertifikasi, yaitu ketika Anda memiliki sertifikasi, kompetensi Anda diakui, seperti itu ya. Jadi, nah untuk sertifikasi kompetensi tersebut biasanya itu ada namanya BNSP dan MSP ya, alias Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi, seperti itu ya. Setahu saya untuk mengikutinya itu gratis kemarin ya, dosen-dosen di FIB ini beberapa telah mengikuti ya pelatihan kompetensi di bidang pariwisata. Ada yang MICE, kemudian juga ada yang tentang ekowisata. Ya, itu sertifikatnya yang dikeluarkan oleh ini ya, Badan Nasional Sertifikasi Nasional dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang menjalankan uji kompetensi tersebut gitu. Jadi nanti adik-adik semua juga bisa mengikuti sertifikasi tersebut begitu ya. Jadi yang didapat di kelas ada ilmunya,
di luar juga diakui kompetensinya gitu. Gitu ya, tentang kompetensi. Bagaimana kemudian yang warga negara asing ya. Warga negara asing tentu memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Yang saya yakin adik-adik semua juga ya bisa memiliki kompetensi tersebut ya. Tadi misalnya dari SP atau dari LSP ya. Nah kemudian mungkin memerlukan kompetensi tambahan lainnya lagi ya. Misalnya ya bahasa, kan namanya juga warga negara asing ya, pasti bahasa. Mungkin tantangannya bisa ini ya, menguasai bahasa Inggris ataupun yang lebih bagus itu sebenarnya bahasa-bahasa PBB ya, bahasa Mandarin ya, bahasa Prancis dan bahasa Inggris seperti itu ya. Itu bagus sekali ya. Kemudian juga tentu saja perlu memperluas lagi jaringan dan relasi seperti itu. Jadi nanti pasti semuanya bisa bersaing, berkompetisi dengan tenaga kerja ahli warga negara asing tersebut. Ya, dan ahlinya itu yang perlu disesuaikan lagi ya, hijau seperti itu ya. Gitu, Kak Sani, sudah jelas? Oke. Kemudian sampai sini sudah pada jelas? Oke. Nah selanjutnya saya ingin memperlihatkan sebuah gambar yang merefleksikan bagaimana sih pentingnya sumber daya manusia ini dalam hal pariwisata. Ada 4 gambar ya. Gambar kanan dan gambar kiri. Kelihatan kontras? Beda? Beda ya. Mana yang lebih menarik mata? Gambar bagian kanan. Sini ya, kiri saya ya. Sebelah sana? Kurang. Oke, ada yang mau kasih tanggapan tentang gambar ini? Oke, yang tengah ya. Salma, silakan Salma. Baik, terima kasih. Gambar kedua gambar ini kiri dan kanan merupakan gambar yang kontras yang dapat memperlihatkan tinggi rendahnya sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi objek wisata. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat kurangnya usaha pengelolaan dan promosi sehingga hotel yang menjadi sarana akomodasi jadi terbengkalai, akomodasi pariwisata yang menjadi terbengkalai. Kemudian gambar di bawahnya itu tumpukan sampah pada pantai yang dapat dilihat kurangnya kesadaran terhadap sumber daya alam. Jika hal tersebut dapat diatasi, maka hasilnya dapat seperti pada gambar sebelah kanan ya. Yang dapat memperlihatkan suatu objek pariwisata yang menarik. Namun untuk mencapai hal tersebut tentunya banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan dan pada akhirnya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik menjadi baik untuk turis maupun untuk tim pengelola pariwisata tersebut. Oke, sama bagus ya. Sangat jelas sekali ya, menggambarkan kontras di antara keempat gambar ini ya, yang menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya ya kualitas sumber daya manusia itu dalam mengelola destinasi atau objek pariwisata ya. Sampai sini apakah sudah jelas semuanya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah cukup ya? Ya, Bu. Oke, nah ini ada bahan bacaan lanjutan ya untuk dibaca-baca tentang materi ini juga. Tentu seperti biasa ya, undang-undang pariwisata ya, itu wajib untuk diketahui. Kemudian juga undang-undang tentang kemajuan kebudayaan. Juga ada buku tentang pengantar pariwisata dan kebudayaan dan pariwisata. Jadi kita bisa lebih paham di mana koneksinya antara kebudayaan dan pariwisata ini, gitu ya. Nah ini tugasnya hari ini ya, untuk sebagai bahan evaluasi. Silakan identifikasi objek budaya di kampung halaman masing-masing, ya, yang memiliki potensi sebagai sumber daya budaya pariwisata. Misalnya di Tarsani ada apa sih di kampungnya gitu ya, yang termasuk ke dalam objek budaya tadi yang 10 itu ya. Wah, oke. Jadi untuk tugas sudah jelas ya? Ya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang pengelolaan pariwisata. Ya. Nanti akan terjawab lebih dalam lagi pertanyaannya Nuriman tadi ya. Oke, sampai di sini terima kasih. Thank you atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu.
Demikian video pembelajaran mata kuliah Pengetahuan Pariwisata, jurusan Tradisi Lisan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.